Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 5, episode yang keempat sampai ke-6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan Jax dan timnya kembali bebas dari penjara meskipun Opie harus menjadi tumbalnya. Begitupun dengan Gemma yang keluar dari sel tahanan setelah Wendy datang untuk membayar uang jaminannya. I didn't know who else to call. Wow. Crash today, I'll give you the money. Worse. Yeah, I guess you should have. So why'd you help me? Nah, I don't need a ride. I got one. I had to kill his firstborn son. You understand me? I'll bail out the rest of the girls. You blame me for this. Jax akhirnya bisa berkumpul bersama istri dan anak-anaknya lagi. Needs anything at all. Seluruh anggota Samcro merasa kehilangan atas apa yang terjadi kepada Opie. Terkait dengan tuntutan Pop untuk meminta jatah 50% dari keuntungan pengiriman Narkoboy, Jax tidak bisa mencegahnya. Karena dengan kekuasaannya, Pop mampu membunuh mereka dengan telepon semudah melepaskan peluru. Jax meminta timnya jangan gegabah apalagi melakukan aksi balas dendam apapun untuk saat ini. Karena Pop meyakinkan aksi penyerangan dan perampokan rumah bukan dilakukan olehnya ataupun Niners. I'll set up a meeting with Paul. Jax mendapat info bahwa rumah bordil Nero disergap kepolisian. Selain tempat usahanya hancur, Nero dan para pegawainya diusir dari wilayah ini. We're out at the end of the week. Jax yang tiba mendapat informasi bahwa wanita yang dipukuli Gemma kemungkinan besar melaporkan kepada aparat untuk menggerebek tempat ini. Tak lama kemudian, dua orang gangster bayaran Nero datang mencari wanita itu untuk membuat perhitungan karena melapor kepada polisi. Tidak ingin masalah bertambah besar, Nero minta bantuan Jax untuk menyelamatkan wanita itu. Di sisi lain, asisten Nero yang bernama Carla ini tampak mencurigakan. Gemma sendiri emosi kepada Clay karena mengganggu aktivitas pribadinya. Karena itu, dia minta Clay untuk menjaga jarak. Dia terkejut saat mengetahui Opie tewas di dalam penjara. What the hell's happening to us? Jax dan Chip menemukan wanita itu yang sedang melayani pelanggannya. Emma mengaku tidak pernah menghubungi aparat. Saat Jax akan membawanya pergi, dua gangster itu kembali datang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga motor Jax tikusruk. Hampir saja terjadi baku tembak, namun karena banyaknya saksi, mereka menurunkan lagi senjatanya. Gangster ini akan melepaskan wanita itu asalkan jempolnya dipotong. Chip yakin mereka dikirim seseorang untuk merencanakan ini semua. Setelah memberitahu hal ini kepada Nero, kini dia yakin Carla lah yang telah memberitahu para preman itu. Dan wanita ini ternyata hanya memijat bahu Clay dan tidak melakukan adegan apapun. Jenazah Opie akhirnya tiba di markas. Mereka semua merasa kehilangan, terutama Lila. Oh, what a nugget. Let's go. Jax meyakinkan Lila untuk menganggap SOA sebagai keluarganya yang akan selalu siap kapanpun dia membutuhkan untuk merawat anaknya dan anak-anak Opie. Karena bisnis Nero sudah hancur, Jax menawarkan kerjasama untuk menyediakan tempat dan beberapa cewek seksoy yang pernah dia pekerjakan bersama Luan. Keuntungannya akan mereka bagi dua, tapi syaratnya Nero harus menjauhi Gemma. Sound like you're trying to sell me some. They need a book. There's an old Alex Lodge for rent. Split everything 50-50. The other room. I gotta stop here all your other traffic. You see, I can't get business and family. Mommy thing? I untwist goes. Gemma menunjukkan kepada Tara bahwa sebenarnya bukan Wendy yang harus dia khawatirkan,
Tapi si Carla yang hampir membuat Jax terbunuh. Terpancing dengan ucapan Gemma, istri Jax ini melampiaskan kemarahannya kepada si Carla. Setelah babak belur, Nero membawa Carla pergi dari markas Sam Crow. Dan seluruh anggota SOA melepas kepergian Opie ke tempat peristirahatannya yang terakhir. There's a freedom that I will not be commanded without the help of my soul. My future go on. I will not be controlled. And I will not let help of my soul. Setelah 3 hari Opie dimakamkan, Jax kembali melanjutkan rencananya untuk membawa klub SOA ke masa depan yang lebih baik. Ditemani Bobby dan Chip, Jax pergi untuk menemui wali kota Jacob Hale. Jax berniat untuk menyewa propertinya yang berada di perbatasan kota untuk bisnis prostitusi dengan cara legal dan izin resmi. Awalnya Jacob menolak, tapi di sini Jax akan memberikan dukungan kepada Jacob untuk pembangunan proyek Charming Heights-nya yang dia tahu sedang berada di ujung tanduk. Satu suara yang menentukan kemenangan Jacob di Dewan Kota akan dia menangkan dengan bantuan Jax. How important Charming Heights is to you. I'll be in touch. Dalam pertemuan, Jax memastikan bahwasannya bisnis dengan kartel tak lama lagi akan dihentikan setelah pengiriman senjata dan narkoboynya tuntas. Love and hate swings back and forth on us. That's right. True. You calling Sly a Stiggy? Well, if it's black, it'll stop. You should be right, my advice. It's the coke mule. Maybe you forgot about that little truck burning incident. Karena itu, Jax sudah mempersiapkan bisnis pengganti untuk menutup kebutuhan operasional klub, yakni bekerja sama dengan Nero dalam bisnis plus-plusnya. Meskipun nilainya tidak besar, tapi akan menjauhkan klub dari FBI. Jax senang karena tim satu suara, termasuk Clay yang tidak dia duga sebelumnya. Tara senang karena hasil ronsen tangannya menunjukkan kemajuan dan ada kemungkinan dia bisa kembali memimpin operasi. Tim Sam Crow kemudian melakukan pertemuan dengan Irlandia. Sesuai keinginan sebelumnya, Galen hanya mau berhubungan dengan Clay meskipun dia bukan presiden SOA lagi. Akhirnya, Jax menantang Galen untuk menyelesaikan masalah mereka dengan duel tangan kosong. Selfish. The streets of Armagh saved my life. Press. Take him out, Jack. Put him in the car. Keduanya terlihat seimbang dengan saling melepaskan pukulan. Hey friends, if you want to stop, all you gotta do is lay down. Kartel Galindo yang baru tiba menyaksikan hiburan gratis ini. Sementara itu, Chucky mengantarkan makanan gratis kepada salah satu anggota Dewan Kota bernama Ellen yang super big ini. Di dalam kue itu, tim sudah mencampurnya dengan obat tidur. Galen kemudian mempertontonkan senjata berat otomatisnya kepada kartel. Sialnya, motor Chip jadi kelinci percobaan. Karena kartel puas, uang bayaran berikut narkoboynya didapatkan tim. Di samping itu, Gemma kecewa akibat Nero berniat memutuskan hubungan mereka karena kesepakatannya dengan Jax. Sorry, Tara went a little medieval on her. Don't trust them anymore. Yeah, it looks that way. What the hell is this? Talk to me, asshole. You need to get out of here. Don't you? Ternyata, tim memanfaatkan anggota dewan yang sudah tidak sadarkan diri untuk memotretnya dengan bencong yang tim sengaja panggil. Tig yang sedikit memiliki masalah kelainan terlihat menyukai wanita jadi-jadian ini. Tiba-tiba anak tirinya datang. Tim membuat rencana agar pemuda ini tutup mulut. Sementara itu, Sheriff senang karena kini istrinya sedang hamil. Clay dan Gemma datang ke kantor polisi untuk melihat barang-barang yang berhasil polisi dapatkan dari para perampok yang ditangkap. Keributan sempat terjadi karena para perampok ini mengamuk. Namun sialnya, pantat Tig digigit oleh Ellen yang tiba-tiba siuman. Jax mengakui bahwa dia menjaga jarak dari Gemma karena dia merasa ibunya ini terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Alhasil, dengan tegas dia menolak hubungannya yang tidak benar dengan Nero yang baru mereka kenal. Jax selalu menunjukkan foto-foto si anggota Dewan Endut itu kepada Jacob. Selain foto itu yang bisa membantu Jacob mendapatkan suaranya, Jax menjanjikan investor baru untuk proyek pembangunannya. Dia juga menegaskan Jax tidak seperti Clay ataupun Elliot. Untuk sementara waktu, Sheriff melepaskan para perampok itu.
Tapi dia bisa menuntut mereka karena melakukan pemukulan terhadap petugas. Di samping itu, istri sheriff yang sedang berada di rumahnya tak menduga beberapa pria bertopeng masuk hingga perutnya tertembak. Salah satu pelaku kena cakaran di lehernya, kemudian mereka kabur. Di sisi lain, Gemma mengantarkan paket yang dikirim seseorang untuk Jax. Memperbaiki hubungannya, Tara mengizinkan Gemma untuk melihat cucunya. Thank you. Kemudian, istri sheriff dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Dia meminta kepada dokter kulit yang ada di bawah kukunya untuk dilakukan cek DNA pelaku. Jacob akhirnya menerima penawaran Jax untuk menyewakan propertinya. Word on securing Charming Heights. Pulang ke rumah, Jax melihat isi paket tersebut yang ternyata berisi potongan jempol. Sesuai kesepakatan, Jax memberikan $50.000 kepada Pop untuk kiriman terakhirnya. Tapi Jax minta bantuan untuk mencari informasi pelaku yang menyerang istri sheriff karena aparat menghubungkan ini dengan Sun. Pop memberikan penawaran untuk mengantarkan paket narkoboy miliknya dengan imbalan $100.000 lebih banyak dari yang kartel berikan kepada Sam Crow. Uang itu pun dikembalikan kepada Jax. Dan jika Sam Crow setuju, mereka bisa hadir dalam pertemuan dengan Mayan, Lynn, dan Niners. Answer datang ke rumah sakit untuk memberi dukungan moral kepada Roosevelt. Dia menduga pelakunya adalah kelompok Isdap pimpinan Pop. Mandatory leave. 10 days from this. Understand? The Isdap crew hidden me for bringing their guys in. Retaliation of some sort either way. Roosevelt tidak bisa menahan kesedihannya saat mendapat informasi kalau istrinya tidak selamat. Dokter menyatakan Clay sudah sehat dan tidak perlu menggunakan alat bantu pernafasan itu. Tapi Clay tetap menggunakannya dan berbohong tidak ada perkembangan. Answer mengaku tidak percaya jika Pop pelakunya, karena tindakan menyerang istri polisi sama sekali bukan kelasnya. Justru dia menduga pelakunya adalah anggota klub yang ingin membalaskan dendam pribadi. Semuanya akan terbukti dari tes DNA pelaku. Maybe working out a person. You got any proof of that? Right. Gemma tidak menduga Carla tiba-tiba berada di rumahnya dan langsung menodongkan senjata. Hey, yeah, there was. Saat pertemuan, Jax menjelaskan tentang penawaran bisnis dari Pop yang akan memberi banyak keuntungan bagi klub. Meskipun ini masih berkaitan dengan narkoboy, dia berjanji ini hanya jangka pendek. Saat pemungutan suara dilakukan, 5 suara menolak dan 6 setuju. Itu artinya bisnis akan dilanjutkan. No. Yang mengejutkan, salah satu anggota baru Sam Crow terlihat menderita luka di lehernya. Dan apakah dia berkaitan dengan serangan kepada istri sheriff? Menjadi dokter relawan di penjara, Tara menulis nama pasiennya yaitu Otto. Carla memanggil Nero untuk datang karena sedang merencanakan sesuatu terhadap mereka dengan menyuruh Nero bubulucun. Turn around. Di samping itu, dalam pertemuan, Jax meyakinkan Mayan, Lynn, dan Niners tentang bisnis yang ditawarkan Pop untuk melipat gandakan kiriman. Selain mendapatkan keuntungannya, Pop mereka butuhkan sebagai perlindungan. Mereka akhirnya sepakat untuk menerima penawaran ini. Miss you guys. Mark lalu memberikan alamat rumah si petugas sipir itu yang memilih Opie menjadi korbannya. Prove his intentions are. How do I know? No children. Wife works till 6. Setelah menyuruh mereka berdua di atas ranjang, ternyata Carla memilih untuk bunuh diri karena kecemburuannya kepada Gemma. Do your thing. Under down berdua. Yeah, she was in love with you. I'm sorry. Girls are in one piece. Nero lalu disuruh pergi. Answer tidak mau mengangkat ponselnya, padahal Gemma ingin minta bantuan untuk melenyapkan jenazah ini. Sipir ini tidak menduga bahwa Jax dan tim datang ke rumahnya.
Tiba-tiba istrinya muncul dan melepaskan tembakan. Jax berhasil menangkapnya lagi saat dia berusaha kabur. Tidak mau ada saksi, Tig menghabisi istrinya. Rupanya Tara ingin menyampaikan pesan dari Jax kepada Otto bahwa Bobby telah dibebaskan dan Sam Crow membutuhkan bantuannya untuk membatalkan kesaksiannya. Tapi Otto menolak karena sakit hatinya kepada klub, terutama kepada Bobby. Tara terkejut saat Otto menyuruhnya berlutut. No more visits, Doc. Gemma akhirnya minta bantuan Clay untuk menyingkirkan mayatnya. Tapi dengan syarat Clay diperbolehkan untuk mengunjunginya. I don't want the club to know. You won't say anything. Thanks. Akhirnya, Jax melampiaskan dendamnya kepada sipir ini dengan apa yang terjadi kepada Opie. I'm sorry about your friend. I want to hear how sorry you are. Please! I'm still not. Pop kembali meyakinkan Jax bahwa serangan yang menyudutkan Sam Crow sama sekali bukan dilakukan olehnya. Dia harus mencari tahu siapakah dalang dari semua ini. Late now, cops. All that. Your hit squad settles the score. In verified mail, I'll hire myself some assassins. Ketika Jax, Bobby, dan Chip sedang berkendara, tiba-tiba muncul Roosevelt menabrakkan mobilnya hingga Bobby pun terjatuh. Sheriff ini marah karena Sam Crow ada kaitannya dengan serangan yang terjadi kepada istrinya. Jax mengatakan telah menemui Pop dan meyakinkannya kelompok mereka tidak pernah terkait dengan serangan ini. Nero mengaku kepada Clay hubungan dia dan Gemma sebetulnya tidak jelas. Sementara itu, Tara berbohong kepada Jax bahwa dia gagal menemui Otto dan akan menjadwalkannya lagi minggu depan. Jax lalu mengajak Tara untuk honeymoon beberapa hari di pondok, dan anak-anak mereka akan dititipkan kepada Gemma. Dan ternyata mantan ratu gangster ini sedang santuy di sebuah bar untuk mengobati suntuknya. Tiba-tiba muncullah seorang pria muda yang suka kepada wanita tua yang agresif. Ternyata otak dari semua serangan ini adalah Clay dengan menugaskan anggota baru Sam Crow. You weren't supposed to kill her. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.